Oke, bagian ketiga kita adalah membuat skema. Jadi skema ini salah satu proses foundationnya atau proses pentingnya, karena skema ini adalah semacam kalau di Surpak itu ada makro. Jadi nanti proses ini adalah penyimpanan proses dari sistem. Jadi saat kita melakukan proses selanjutnya itu kita akan cuma meload data-data yang ada di skema kita. Oke. Nah, jadi kita ke menu skema, kita pilih create. Oke, ini adalah name-nya. Jadi kita buat skemanya mau dikasih nama apa? Misal skema call, skema project 1, project 2 dan sebagainya. Oke. Jadi sini saya buat skema call. Oke. Jadi untuk skema ini nanti skema ini sampai akhir itu dipakai yang ini doang. Ini terus nih skemanya, ya. Kemudian table filenya. Oke. Jadi di sini saya buat aja table file. Oke. Kemudian yang ini kita grid file. Oke. Nah, jadi udah buat dua. Sekarang kita masuk ke topografinya. Kita ambil, kita pilih DTM ori. Oke. Kemudian kita aktifkan partingnya. Jadi parting ini adalah satu sistem Surpak Mindscape yang kita pakai ya. Jadi kan kita ikutin defaultnya. Oke. Kalau sudah selesai kita ke default. Oke. Kemudian ini metode interpolasi yang dipakai ada planar, finite element dan planar. Jadi ini kalau di awal kita pakai ini aja ya. Defaultnya pakai ini. Tapi kalau nanti teman-teman mau pakai, misal semuanya mau pakai finite element semua atau inverse descent wake dan sebagainya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan nantinya. Ini akan dibahas lebih lanjut nih nanti untuk ini ya. Database administrator atau spesialisnya tuh di resource methodologist. Oke. Nah, jadi kalau udah gini, sekarang radiusnya kita pakai default itu 250 meter. Oke. Kenapa 250 meter? Biasanya langkah terkecil untuk antar bor itu kan untuk metode perhitungan sumber daya terukur itu yang paling kecilnya defaultnya 250, tapi nggak selalu 250, bisa aja ternyata cuma 50 meter. Itu semua bergantung dari ketebalan dari masing-masing SIM-nya. Oke, ini untuk belajar kita pakai aja 250, kemudian ini pakai 250, ini 250. Extrapolation-nya ini kita pakai 4 kali lipatnya dari set radius ya. Jadi kita pakai 1000. Jadi kalau extrapolation ini penarikan garis ekstrapolasi terluarnya. Kalau interpolasi kan dari titik ke titiknya. Oke. Jadi ini parting yang tadi kita pilih itu kan satu, kita pakai per 20 cm. Oke. Kemudian split separation-nya itu kita pakai 30 cm. Jadi kan ini kita pakai satuan meter. Jadi kalau 0,3 itu berarti 30 cm. Kalau 0,03 3 cm. Oke. Ini bisa lebih kecil, tapi seperti sebelumnya saya katakan, semakin kecil parameter yang kita pilih, itu komputasinya bakal semakin lama dan semakin besar. Oke, karena kita belajar, kita menyesuaikan dengan yang standar supaya nanti prosesnya nggak terlalu lama kita nunggu. Oke, partingnya kita pakai 1. Oke. Nah, udah sampai di sini, kemudian kita masuk ke litologi. Nah, litologi ini apa sih? Nah, kita masuk ke sini ke data. Jadi litologi itu di sini. Nah, ini adalah kode litologinya CO. CO itu adalah batu bara dan yang kosong adalah waste, ya kan? Ini adalah hole name atau lubang bornya H01. Ini adalah strategi nya waste, SIM A, SIM B, ada A1, A2 itu. Tambang.com, tempatku belajar hari ini. Tambang.com, mengejar mimpi setinggi langit ini. Tambang.com, mengajarkan ilmu dengan pasti. Semoga sukses menantiku nanti. Ini Tambang.com, langkah awal perjalanan. Ini Tambang.com, teman berlayar penuh harapan. Ini Tambang.com, membuka pintu masa depan, menjadi minepan, engineer kebanggaan. Saat yang lain masih menunggu, aku memilih terus maju. Di ini Tambang.com, ku temukan ilmu baru yang akan membawaku menuju cita-citaku. Belajar bit design dan scheduling, belajar user hingga reporting. Di ini Tambang.com, semua terasa penting untuk karier yang terus berkembang dan bersaing.
Kemang Dojo.